atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kontribusi besar Mas Beci dan Oksyid pada pesantren Hashaf yang akan diresmikan. Tak terasa, pesantren Hayya Al-Sholah dan Masjid Hayya Al-Falah, disingkat Hashaf, yang dimulai pembangunannya pada tahun 2019, akan segera diresmikan pada hari Minggu besok, 15 Oktober 2023. Selama 4 tahun perjalanan pembangunan pesantren ini, menurut Bapak Haryo Sumantri selaku Ketua Panitia Peresmian Pesantren Hayya Al-Sholah dan Masjid Hayya Al-Falah, memakan biaya hampir 8 miliar rupiah. Jika ditotal semua anggaran yang digunakan untuk pembangunan ini hampir mencapai 8 miliar. Dengan semangat gotong royong dan cinta tanah air Indonesia tanpa membuat proposal-proposal, secara ikhlas kami persembahkan pesantren dan masjid ini untuk bangsa dan NKRI, jelasnya. Warga Siddiqiyah memang dikenal dengan kemandiriannya, dan terwujudnya pesantren Hashaf tentu tak lepas dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan faktor kemandirian warga Siddiqiyah tersebut. Tetapi di samping itu, terwujudnya pesantren Hashaf juga tidak bisa dipisahkan dari peran pimpinan Walid Talqin Siddiqiyah dan pimpinan Oksyid FKM Bapak M. Suci Azal Sani, melalui Oksyid itu sendiri. Mulai dari perencanaan dan percepatan pembangunan, hingga kontribusi secara finansial, beliau kerap kucurkan. Menurut keterangan dari wawancara Oksyid Media kepada Bapak Mulyono selaku Sekretariat DPP Oksyid, berbicara mengenai pesantren Hashaf, tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran Oksyid. Saat sang guru, Al-Mukarram Kiai Muhammad Mukhtar MYuthi, berkunjung ke sana, dawuh masjid harus segera diresmikan. Dan situasi masjid saat itu masih belum sampai pada tahap finishing. Dan finishing merupakan pekerjaan yang rumit dan perlu biaya yang mahal karena berkaitan dengan keindahan dan nilai-nilai filosofi. Seperti yang kita tahu, bangunan di Siddiqiyah syaratnya ada 2 hal, indah dan penuh makna. Dan ini menjadi perhatian serius oleh pimpinan Oksyid saat itu untuk merespon dawuhnya sang guru, terang Pak Mulyono. Beliau Ketua Umum langsung mengambil tindakan cepat agar jadwal peresmian yang sudah ditentukan Sang Maha Guru terwujud. Dalam 2 bulan, Bapak Suci, akrab dengan panggilan Mas Beci, kemudian mengerahkan tenaga Oksyid dari seluruh Indonesia untuk melakukan percepatan. Oksyid se-Indonesia dikerahkan secara bergelombang sesuai keahlian yang dimiliki. Termasuk di dalamnya pembelian berbagai macam material bangunan yang diperlukan. Fokus percepatan yang dilakukan sesuai arahan pimpinan saat itu meliputi finishing interior dan eksterior masjid. Biaya percepatan interior masjid cukup besar. Angka besar itu peruntukannya meliputi pemilihan material berkualitas tinggi untuk menunjang makna dan filosofi yang diwujudkan di dalam bangunan masjid, jelas Mulyono. Selain itu, pembangunan 4 menara masjid, monumen hadits, pemasangan gardu listrik yang meliputi masjid, aula dan peristirahatan sang guru, semua dari Oksyid. Baik tenaga kerja maupun dana. Indah dan bermakna. Begitu pesan Mas Beci mengikuti Sang Maha Guru yang selalu ditegaskan pada seluruh pengurus dan anggota Oksyid, jelas Mulyono. Menurut Mulyono, memang peran Oksyid paling banyak pada saat percepatan pembangunan tersebut. Peran Oksyid yang paling menonjol ya saat percepatan pembangunan. Karena sangat banyak sekali Oksyid yang dikerahkan ke sana sampai harus menginap di sana selama beberapa bulan, dari awal hingga selesai, tambahnya. Karena cepat tanggapnya pimpinan Oksyid dalam merespon dawuh sang guru, akhirnya masjid tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Secara general, pesantren dan masjid Hashaf adalah hasil dari banyaknya kontribusi oleh berbagai elemen di Siddiqiyah. Tentu tak lepas dari peran besar Sang Maha Guru, warga Siddiqiyah, organisasi-organisasi di lingkungan Siddiqiyah, termasuk peran Oksyid yang dikomandoi langsung oleh pimpinan Oksyid. Kendati pimpinan kami, Mas Beci, dalam situasi seperti sekarang ini, kiprah Oksyid dalam berbagai lini perjuangan Siddiqiyah selalu ada dan dominan, pungkas Mulyono.
pesantren dan Masjid Hashaf ini, menurut keterangan Bapak Haryo, nantinya menjadi salah satu benteng penjaga NKRI dan lambang persatuan, perdamaian dan cinta tanah air. Tak hanya itu, pesantren ini juga akan mencetak generasi muda yang cinta pada tanah air dan NKRI, imbuhnya.